Adalah di Deadpool coy, muncul di trailer atau promo terbaru dari film Deadpool and Wolverine. Hey Screw, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan bertepatan dengan Hari Best Friend sedunia, si Ryan Reynolds ini baru aja ngerilis teaser terbaru dari film Deadpool and Wolverine yang tentunya bakal tayang bulan depan nih guys. Teaser ini nge-reveal banyak footage baru. Salah satunya yang paling di-highlight adalah kemunculan cameo Juggernaut dari X-Men The Last Stand. Dan ada juga varian Deadpool baru, yaitu si Lady Deadpool. Dan banyak yang udah mulai berspekulasi nih, siapa yang jadi Lady Deadpool ini. So bakal kita bahas trailernya ini. Gak usah lama-lama lagi lah ya. Langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum mulai, gue mau kasih tau kalian kalau kita punya merchandise nih guys. Dan merchandise ini bisa kalian beli di link yang ada di deskripsi di bawah. Kita ada banyak desain yang bisa kalian pilih. Apalagi menjelang Deadpool and Wolverine, gue punya desain yang ini nih. Desainnya Deadpool Wolverine ya. Sebentar lagi bakal gue rilis. So kalian bisa cek link yang ada di deskripsi buat lihat-lihat produknya. Oke, trailer ini dibuka dengan scene walk epicnya Deadpool dan Wolverine, dimana kita udah bahas juga di trailer sebelumnya. Di belakang mereka ini ada pertokoan dengan nama yang refer ke Easter eggs Robert Liefeld. Ini dia adalah kreator dari Deadpool, dan dia ini juga adalah kreator yang gak bisa gambar kaki untuk karakternya, dimana ini sempat di roasting sama Deadpool di film keduanya. Trailer ini juga diiringi sama lagu soundtrack dari Wiz Khalifa, yaitu Black and Yellow. Dan liriknya udah dimodif atau diubah nih jadi Red and Yellow, dimana ini tentunya nge-refer ke dua main karakter kita nih, Deadpool dan Wolverine. Scene terus lanjut nunjukin kita Deadpool dan Wolverine yang lagi melintasi daratan The Void dengan sebuah mobil nih. Dan di sekitarnya kalau kita perhatiin, ini ada reruntuhan kapal yang mirip kapalnya nih kayak pesawat Q-Ship dari armadanya Thanos, dimana ya mungkin ini adalah pesawat Q-Ship itu. Q-Ship sendiri adalah pesawat shatter besar yang berbentuk cincin yang digunakan sama Thanos dan Black Order buat mencari Infinity Stones, dan juga digunakan untuk menginvasi bumi di event Infinity War. Kita tahu juga kalau pesawat ini juga sempat dipakai sama Tony Stark, Doctor Strange, dan Spider-Man buat pergi ke planet Titan dan bertarung melawan Thanos di sana. Next, kita juga bisa ngelihat Deadpool yang lagi terbang dan nangkup sesuatu, dimana ini ada barang yang mirip kayak tempet. Maybe tempetnya Mr. Paradox nih yang diambil sama Deadpool buat kabur sama Wolverine ke universe lain, atau mungkin mengarahkan mereka untuk pergi ke The Void ini. Nah, waktu si Deadpool ini lagi terbang, kita bisa ngeliat karakter TVA baru nih, yang kayaknya dia ini bakal punya role sebagai pelayan atau petugas administrasinya TVA. Karakternya kayaknya juga bakal sama konyolnya dengan Casey yang kita lihat di series Loki. Lihat aja tuh, dari muknya aja ini kelihatan ada tulisan I like me. Aduh, narsis banget nih. Next scene kita bisa ngelihat ada Deadpool dan Wolverine yang lagi nongki bareng di sebuah restoran. Nah, ini juga udah sempat muncul di teaser sebelumnya, dimana kalau kita perhatikan dari tulisan di jendelanya, ini ada tulisan yang refer ke restoran Joe Pizza punya Mr. Aziz di film Spider-Man Sam Raimi. Nah, kita tahu di film itu si Peter Parker ini sempat kerja di restoran Joe Pizza punya Mr. Aziz ini sebagai pengantar pizza. So, apakah ini adalah tanda-tanda Spider-Man Tobey bakal nyusul jadi cameo di film ini? Walaupun gue gak berharap banyak, tapi we'll see lah ya. Di restoran ini kita juga bisa melihat mereka berdua nih saling cekcok, dimana si Wolfie bilang kalau dia keganggu nih makannya pas Wade lagi lepas topengnya. Nah, si Wolfie ini jadi orang yang kedua yang keganggu sama mukanya Wade, setelah si Weasel ya, sahabatnya Wade yang juga sempat risih sama mukanya di film Deadpool pertama. Lanjut di scene berikutnya, kita bisa ngelihat anak buahnya Cassandra yang mulai nembakin Deadpool sama Wolverine. Di momen ini kita bisa ngelihat Easter eggs cameo dari the one and only Juggernaut. I'm the Juggernaut, bitch! Nah, buat yang belum kenal, di film X-Men The Last Stand, Juggernaut atau Ken Marco ini, dia adalah mutant kuat yang punya kekuatan super strength dan durability. Dia sendiri adalah anggota dari Brotherhood of Mutants yang di-lead sama Magneto, setelah dia dibebaskan sama Magneto dari penjara Mutant Affairs bersama dengan Multiple Man. Di filmnya, Juggernaut ini juga adalah salah satu jenderal kepercayaannya Magneto. Dia pernah berhadapan dengan Wolverine dan juga Kitty Pryde di Battle of Alcatraz. Nah, karakter Vinnie Jones, pemeran dari Juggernaut di film X-Men The Last Stand, dalam salah satu interviewnya pernah bilang nih kalau dia pernah ditawari untuk memerankan kembali karakter ini di film Deadpool and Wolverine. Sayangnya, dia ini nolak perannya karena dia merasa nggak ready untuk memerankan karakter ini lagi. So, kalau Juggernaut beneran muncul di filmnya nanti, either mungkin cast-nya nih diganti sama Marvel Studios,
Atau mungkin bisa aja diakalin dengan CGI, atau yang Marvel Studios udah berhasil deal kontrak sama si Vinnie Jones untuk muncul sebagai cameo memerankan karakter ini lagi. Next, kita bisa ngelihat new look dari karakter Deadpool. Ini juga sempat muncul di teaser sebelumnya, which is dia ini adalah variantnya Deadpool di film ini. Nah, kalau merefer ke komik Deadpool ini awalnya adalah seekor anjing biasa yang dijadiin objek eksperimen sama sebuah perusahaan yang bernama Mascara X untuk ngetes produknya mereka. Dimana eksperimen mereka ini akhirnya ngebuat tubuh Deadpool bermutasi dan ngasih dia kekuatan super untuk mengheal semua lukanya. Mascara X akhirnya ngebuang Deadpool ke tempat sampah dan ngebiarin dia untuk mati. Turns out Deadpool masih hidup dan diambil sama sebuah sirkus lokal yang ngebuatin dia sebuah pertunjukan stunt yang berbahaya. Deadpool akhirnya terus perform di sirkus itu sampai dia akhirnya ketemu sama Deadpool dari Universe 616 yang rekrut dia ke tim Deadpool Corps. Dimana di sana dia menyelamatkan Universe bareng sama variant Deadpool lainnya dan akhirnya temenan deket sama Kidpool. Lanjut nih, ada yang bikin heboh satu dunia. Di teaser ini kita di-reveal dengan secuil klip kaki yang banyak diduga sebagai Lady Deadpool. Gue juga udah jelasin di video sebelumnya, kita memang udah tahu kalau Lady Deadpool ini bakal ada di film ini. Dimana di trailer pertama cuman kelihatan tuh pistol Uzi-nya doang. Nah sekarang giliran kakinya nih yang di-tease nih. Ya mungkin di next trailer kali ya, baru mukanya ya. Anyway, buat lo yang belum kenal, si Lady Deadpool ini kalau di komik diceritakan sebagai variant Deadpool dari universe alternatif Earth 3010. Lady Deadpool atau Wanda Wilson ini adalah pejuang dari kelompok pemberontak yang melawan kubu loyalis. Nah, kubu loyalis sendiri adalah bagian dari pemerintah federal Amerika yang memerintah Amerika dengan cara fasis dan otoriter. Nah, kelompok ini dipimpin sama Jenderal Amerika. Jenderal Amerika adalah variant dari Captain America di universe itu. Jadi naik pangkat lah pokoknya ya. Si Captain America udah bukan Captain lagi, sekarang Jenderal coy. Nah satu hari Deadpool ini teleport ke universe itu buat merekrut Lady Deadpool. Singkat cerita, Deadpool akhirnya membantu si Lady Deadpool untuk mengalahkan Jenderal Amerika. Dan akhirnya si Lady Deadpool ini join ke Deadpool Corps. Nah sekarang fans banyak yang mulai bertanya-tanya siapa yang bakal memerankan si Lady Deadpool ini. Nah gue bakal kasih tahu kalian kandidat-kandidat yang banyak diobrolin sama fans. Kandidat pertama yang banyak diobrolin fans yang cocok buat jadi Lady Deadpool adalah Blake Lively. Dia ini adalah istrinya si Ryan Reynolds. Dia memang banyak dirumorin sama para fans bakal muncul either sebagai cameo atau main karakter di film Deadpool and Wolverine. Ya sejauh ini memang masih belum ada kejelasan soal perannya dia di film ini. Tapi kalau dia memang benar-benar muncul, ya ada kemungkinan kalau dia bakal berperan sebagai Lady Deadpool. Next ada Morena Baccarin yang berperan sebagai Vanessa, love interest-nya Deadpool di filmnya, yang juga punya possibility untuk berperan sebagai Lady Deadpool. Nah, merefer ke komiknya, karakter Vanessa ini juga merupakan adaptasi dari karakter mutant love interest-nya Deadpool yang bernama Vanessa Carlis. Dia ini punya kekuatan shape-shifting untuk berubah jadi siapa aja. Nah, banyak yang berspekulasi kalau Vanessa ini in the end bakal didevelop menjadi karakter mutant di film Deadpool. So either dia diadaptasi seperti di komik atau bisa jadi bakal jadi mutant lain dengan kekuatan seperti Wade yang nantinya bakal nge-setup Vanessa buat menjadi Lady Deadpool. Bintang Game of Thrones dan Harry Potter, si Natalia Tena ini juga masuk ke jajaran fancast untuk menjadi Lady Deadpool di film ini. Rumornya bahkan dia udah di-cast sama Marvel Studios untuk peran yang masih misterius yang telah menyelesaikan proses syutingnya untuk salah satu project MCU. Nah, apalagi coba? Di sini banyak yang memang menduga kalau Natalia Tena ini kemungkinan bakal muncul di film Deadpool and Wolverine dan memerankan karakter variant Lady Deadpool di film ini. Last but not least, Taylor Swift yang memang namanya udah muncul sejak awal. Ini kenceng banget nih. Rumornya dia bakal muncul sebagai karakter Mutant Dazzler kan di film ini. Tapi kalau kita ngelihat Deadpool sebelumnya yang selalu ngasih cameo yang surprising di filmnya, kayak contoh Brad Pitt ya yang dijadiin karakter Vanisher walaupun cuma beberapa detik. Bukan nggak mungkin Taylor Swift ini juga bakal muncul di film ini, entah itu buat jadi cameo karakter Dazzler atau malah jadi karakter Lady Deadpool yang punya role yang lebih penting di filmnya. Yang pasti ini bakal pecah banget. Jadi bisa aja dia adalah ya the one and only Taylor Swift. Sebenarnya rumor ini udah dibantah nih sama Ryan Reynolds di salah satu interviewnya. Ini udah jadi headline di mana-mana dan yang dibantah adalah keterlibatan Taylor Swift di film Deadpool and Wolverine. Tapi guys, kita fans masih tidak percaya karena dulu kita dibohongi dengan Andrew Garfield sama Tobey Maguire yang dirumorin muncul di No Way Home tapi kan dibantah waktu itu dan gak taunya ada. Ya mungkin ini juga bakal kayak gitu kali ya, dibantah tapi tiba-tiba ada.
Walaupun ya memang bisa juga nggak ada sih. Dan mereka ini takut kalau fans bakal taruh ekspektasi tinggi buat Taylor Swift ini muncul di film Deadpool and Wolverine. Dan ternyata nggak muncul, justru bikin fans ini jadi pada kecewa. So, kita lihat aja nanti ya, bakal ada atau enggak nih. Di sini kita juga bisa ngelihat si Lady Deadpool ini kayak jalan dari portal Mystic Art, kayak portalnya Doctor Strange. Ini jadi scene kedua tentang keterlibatan Sorcerer di film ini, yang sampai sekarang kita masih belum tahu siapa yang buka. Ini bisa kita lihat dari percikan-percikan merah ya di scene ini. Well, seperti yang gue bahas di film sebelumnya, bisa Doctor Strange tentunya yang buka, bisa juga Wong yang buka. Tapi karena ini kelasnya adalah multiverse, ya mungkin Doctor Strange dan Wong ini sudah upgrade ilmunya. Tapi gue nggak tahu kenapa percaya kalau yang buka portal ini adalah si America Chavez. Si America Chavez ini kan dia punya ilmu atau dia punya kekuatan untuk bisa membuka portal menembus multiverse. Dan di ending Multiverse of Madness kita juga ngeliat dia ini belajar membuat portal seperti ini. So mungkin dari situ dia bisa mengcombine dua kemampuan dia ini untuk nantinya membuka portal secara rapi menuju atau menembus multiverse. So bisa juga yang membuka portal ini adalah America Chavez, atau bisa siapa saja. Jadi gue mau nanya juga ke kalian, menurut kalian siapa nih yang buka portal ini? Boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah. Moving on, di scene lain pas Deadpool sama Wolverine ini baru nyampe markas Cassandra, kita bisa ngeliat Deadpool yang ngerosting Ant-Man yang jadi mayat dengan bilang kalau Paul Rudd is finally aged. Which is ini adalah roasting ke Paul Rudd yang merupakan cast dari Scott Lang ya, alias si Ant-Man di MCU, yang emang mukanya dari dulu selalu awet muda padahal umurnya udah tua. Next up, kita bisa ngelihat scene lain pas si Wolverine ini nyuruh Deadpool buat diem. Kita bisa ngelihat sosok anak buahnya Cassandra, dimana kalau dilihat dari perawakannya, ini mirip dengan karakter Sabretooth dari film X-Men yang bakal jadi cameo nih di film ini. Sabretooth ini kalau di filmnya diceritakan sebagai saudara tirinya Wolverine yang punya insting binatang dan kuku tajam kayak cakarnya Wolverine. Dia juga adalah anak buahnya Magneto bareng sama Toad dan Mystique. Scene terus berlanjut dengan Deadpool dan Wolverine yang ketangkep sama anak buahnya Cassandra, dimana di luar kurungan mereka kita bisa ngelihat sekilas piramid yang merupakan referensi dari piramid Mesir yang jadi markasnya Ramatut, salah satu varian Kang atau Nathaniel Richards yang menggunakan mesin time travel dan teknologi masa depan buat menguasai Mesir kuno. Karakter ini juga sempat muncul di post credit scene film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mantap, dan masih diperanin sama Jonathan Majors yang sekarang udah dipecat sama Marvel Studios. Tapi nggak tahu, mungkin bakal di-hire lagi kali. Dan terakhir, seperti di trailer sebelumnya, teaser ini ditutup dengan Wolverine dan Deadpool yang kabur dengan portal multiverse yang ya seperti gue bahas masih belum kita tahu nih siapa yang buka. Tapi kita diskusi di kolom komentar lah guys ya. Menurut kalian gimana trailer terbaru ini? Atau kalian punya teori atau tanggapan atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi rame-rame. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau kalian baru ketemu channel gua. Silahkan subscribe, bantu gua biar bisa tembus 1 juta guys. Dan kalau kalian mau beli merchandise-nya, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.